Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yuk. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Kita ulangi lagi ya. Kul, jadi kul bukan kul biasa, kok di sana di dalam. Kul a'u, a biasa a, harusnya di belakang a. Kul a'udzu birabb. Biasanya kalau ada yang salah birabbin, nah kini tak ada tasdid. Birabbin, kalau ketemu nun di tasdid berarti itu harus rada ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tahan dulu. Qul, kan biasanya kalau baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, nah itu salah. Jadi mahrojnya itu tidak kena, tajwidnya itu tidak kena. Padahal surat An-Nas ini kalau kita perlu tahu di sana itu adalah suatu surat yang tauhid. Terus yang dimana ketika Rasulullah itu ketika Rasulullah itu selalu dibacakan sebelum tidur, membacakan surat An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas. Kenapa? Untuk menghindari suatu sihir ataupun orang-orang jahil, teluh. Jadi kita akan terhindar dari segala sesuatu itu, dari kejahatan-kejahatan. Makanya, tapi kalau bacanya tidak benar mah tetap tidak akan pengaruh. Makanya bacana mulai sekarang kita perbaiki. Kalau ketemu dengan nun di tasdid berarti ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Malikin nas, ilahin nas. Nah, kalau di hurufnya itu kita ketemu dengan fathah ataupun mad asli, fathah berdiri, mad tabi'i, mad badal, maka dibacanya itu diayun saja. Kalau ketemu dua harakat diayun saja. Makanya diingat-ingat juga nggak apa-apa, walaupun tidak tahu huruf, tapi kita ingat mana yang harus diayun, mana harus ditahan. Lahin, ila kan itu panjang. Ilahin nas. Coba. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nun menghadap fisya itu berarti ihfa, ditahan juga bacanya. Kalau Al-Qur'annya yang ada huruf, ada warna itu mudah. Jadi di mana ketika kita ketemu dengan warna, maka tahan bacanya. Kalau ketemu dengan awa, maka diayun. Alif, wawu, ya. Itu pun mad. Ini ketemu dengan warna, ada warnanya kalau ada warnanya ya. Tapi kalau nun mati itu ketemu dengan sya, maka harus ditahan dan diidghamkan.
min syarril waswasil khannas. Yuk. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu kudu rusuhan, kudu gegancangan, kudu belaun teuing. Seperti ayatnya, kalau dulu mah pengajian kita anak-anak, a'udzu billahi minas syaiton, itu kan salah. Jadi madnya yang harus diayun tapi panjang itu. Bismillahir kan, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kemudian begini, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ya nggak apa-apa waktu kecil, tapi sekarang mau kita rubah. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau dibacanya pas gitu, walaupun kita, Pak, saya belum tahu huruf, diapalan juga cukup. Ketika nasnya harus ditahan bacanya, ditahan dipanjangkan gitu. Terus ketika ketemu radang-radangung berarti ditahan sarwil, maka itu akan menjadikan suatu doa dan kekuatan bagi kita ketika kita baca Al-Quran itu benar. Dan Al-Quran itu akan menjadi suatu petunjuk hudan. Jadi hudan itu petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Akan menjadi petunjuk bagi orang-orang takwa asal tartil ketika membacanya, benar ketika membacanya. Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk. Komo lamun jarang ketemu dengan Al-Quran malah jadi petunjuk. Ya, Einstein itu orang yang ahli ataupun orang-orang yang pintar zaman dahulu itu kebanyakan dia itu menggali dalam Al-Quran. Makanya lamun orang hayang pinter, lamun orang hayang pandai dalam menguasai dunia dan akhirat, maka kita harus banyak ketemu dengan Al-Quran. Ya. Apakah Al-Qurannya seperti ini? Al-Quran banyak. Al-Quran ini itu adalah mushaf, kitab. Jadi kalau Al-Quran itu adalah seperti makhluk gitu. Wahyu Allah. Jadi bacalah Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kalian kelak nanti di alam kubur dan di akhirat. Menjadikan syafaat. Di alam kubur itu kita itu sepi, sorangan, tidak ada teman. Dan ketika kita dimasukkan ke liang lahap, dikubur, keluarga orang tua pulang ke rumah biasa, kita sendiri di dalam tanah, maka datang dua malaikat. Nanya, kan takut atuh dengan wajah bengis gitunya, pikat kasieuna pikat takut teu. Ketika kita ditanya, lalu ada sosok makhluk yang bercahaya putih. Kata makhluk itu, jangan takut engkau. Aku adalah teman kamu. Cek orang teh sangkau gitu. Siapa lu? Siapa kamu? Cek si makhluk itu teh yang menemani kita dalam kesepian, dalam ketakutan, dalam kegelapan, yang menerangi. Dia bicara, aku ini adalah Al-Quran, yang dimana yang selalu engkau baca setiap hari, yang dimana engkau jadikan sahabat, yang dimana bukan hanya sebagai hafalan saja Al-Quran itu, tapi engkau jadikan pedoman hidup. Jadi tidak cukup Al-Quran itu jadi hafalan, hafal sampai hatam 30 juz, tapi tidak ada aplikasi dalam kehari-hari, tidak menjadikan akhlak dalam diri kita, percuma saja. Maka yang dimana Al-Quran yang nanti akan menerangi itu dijadikan sebagai hudan, petunjuk. Lamun pernah Bapak menerangkan mah jadi Google Maps gitulah petunjuk teh. Lamun orang linung ketika kita mencari suatu alamat, maka buka Google Maps, gampang. Ketika kita ingin mencari salah alamat mana itu surga, mana yang disebut dengan Siratal Mustaqim, di Google Maps udah malah ya
tunjukkan siratal mustaqim, klik mana lieureun gitu sih Google Map petunjuk nanti. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an banyak hudan petunjuk itu. Makanya Al-Qur'an itu harus tartil ketika membaca supaya menjadikan suatu kekuatan bagi kita, supaya menjadikan suatu nilai dari kita. Kumaha tuh Pak, da abi mah teu bisa, kudu rajin ngaji teh ngaranna. Insyaallah dibimbing. Gitu. Pak, abi mah teu tiasa. Cukup saja nanti juga ketika kita sering mendengarkan kita apa. Insyaallah seperti itu. Di dalam surat An-Nas yang dimana Rasulullah itu ketika kita benar membacanya, dan insyaallah ketika kita kemarin kekurangan dalam membaca salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan tetap kita akan menjadikan suatu nilai karena kita berusaha untuk belajar. Bahwa Rasulullah itu sebelum tidur menganjurkan, kan doa tidur itu bismika Allahumma ya wa bismika amut. Sebelumnya itu Rasulullah selalu menganjurkan untuk membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Karena di sana itu adalah surat-surat tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan, menggantungkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan ayat-ayat tauhid, menguatkan gitu. Ketika tauhid kita kuat, mau ditukar dengan apapun, tetap Allah adalah sebagai Ar-Rabb, la ilaha illallah. Nah, selalu diajarkan. Terus berikutnya Rasulullah membaca ini dan untuk menghindari dari segala orang-orang jahil, sihir. Karena sihir itu ada. Pak, sihir ayat tuh. Oh, itu mah Pak musyrik. Sihir itu ada. Ya itu dipergunakan oleh orang-orang musyrik. Ketika zaman Nabi Musa itu kan masa-masa para sihir tuh. Orang-orang yang para jago sihir itu mengeluarkan tongkat jadi ular. Nabi Musa teeleh. Bukan berarti Nabi Musa jago sihir oge. Kalau Nabi itu wahyu dari Allah atas keizin Allah. Kata Allah, lemparkan itu tongkat ya Musa. Dialungkeun eta tongkat jadi orai panggedena. Si tongkat-tongkat anu jadi orai tadi anu para pensihir teh didahar ku tongkat Nabi Musa. Tapi ketika kelihatan jadi yang namanya sihir itu kalau oleh orang lain dilihatnya lain, tapi oleh dirinya itu adalah tongkat. Jadi lamun ku batur mah katinggal orai, tapi ku si tukang nyihir mah eta teh tongkatnya anger. Tapi eta tongkatnya Nabi Musa ketika dilemparkan jadi ular oleh orang lain ular, oleh Nabi Musa ular, oleh siapapun ular, karena itu adalah mukjizat. Nah, itu sihir. Bagaimana caranya ketika kita diganggu ataupun terhindar dari suatu orang-orang hal goib yang jahil? Selalu baca ketika sebelum tidur. Makanya belum tidur kan langsung itu berdoa, menggantungkan diri kepada Allah supaya ketika kita bangun lagi itu dalam husnul khotimah. Coba kita apa sih bang? Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuh kan yang pertama. Kul katakanlah. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah dan Tuhan manusia. Jadi orang teh ketika tidur teh besi aya kalajengking, besi aya anu ngarayap naon berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah Tuhannya manusia itu kade. Tapi jangan salah, banyak orang yang mengaku bahwa Tuhan itu ada yang dari berhala, ada yang dari pepoyan gitu, disembah Tuhannya itu. Ada yang dari patung, ada yang matahari, majusi, ada yang sapi disembah. Yang paling hebat mah sapi, diudag-udag, enak teh. Wah ini berkat. Jangan salah, manusia itu pasti seperti itu. Makanya Allah turunkan seorang nabi untuk apa? Untuk membawa risalah, menunjukkan kepada jalan-jalan. Maka kita berlindung kepada Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Terus raja manusia. Malik yaumiddin.
rajanya manusia. Jadi lamun aya ngaku-ngaku, banyak manusia pada zaman dulu sampai sekarang pun mengaku bahwa dirinya itu sebagai raja. Raja manusia itu adalah Allah, Tuhan, Ar-Rabb. Seperti Fir'aun, itu adalah mengaku sebagai raja. Maka kalau pada hari ini ada yang mengaku sebagai raja selain Allah, maka dia adalah sebagai tandingan Allah, andad. Kecuali dia yang diwakili sebagai raja dan dia itu taat kepada aturan Allah, maka itu adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah orang yang diberi amanah oleh Allah. Malikinas, ilahin nas, dan sesembahan manusia. Dari raja manusia, dari sesembahan manusia yang disembah itu ya Allah. Lalu di sini misaril waswasil khannas. Terus dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi ataupun yang jenis manusia. Misaril waswasil khannas. Jadi berlindung daripada bisikan setan manusia. Pak, kok setan manusia? Terus yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Dari setan, dari golongan jin. Berlindung dari golongan setan manusia dan berlindung dari golongan setan jin. Jadi Pak, ai setan teh naon geuningan aya ti jelema aya ti jin. Apa itu setan? Setan itu bukan makhluk, tapi setan itu adalah sifat. Jadi yang menunjukkan suatu keburukan, yang menunjukkan daripada suatu kejelekan, yang menolak terhadap aturan Allah, yang membangkang terhadap kegiatan aturan Allah, itu adalah disebut dengan setan. Yang selalu menggoda kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, yaitu adalah setan. Jadi lamun aya jelema anu sok ngagoda-goda, anu sok anu ngabisikeun, anu ngajakan itu bener, eta teh setan, sifat syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah. Yuwaswisu fi sudurinas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas, dari bisikan setan manusia, dan minal jinnati wanas, dari bisikan setan jin, dalam bisikan setan jin. Makan al-goib, goib jin itu lamun anu ngagoda, anu ngabisikan yang hoream kanu hate eta teh setan dari kalangan jin karena tidak terlihat. Ngaji asa hoream kieu ieu teh hoream eta teh dibisiki, eta teh dikekepan ku jin. Anu sifatna setan, anu sok ngagoda. Aya deui sifat setan teh. Wah, ngaji-ngaji teh ieu rame meng bahayu guru. Mending kene main FF. Eta teh godaan setan dari kalangan manusia. Maka kita harus bagaimana Pak supaya terlindung dari godaan setan manusia dan jin? Maka kuatkanlah baca yang disebut dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas. Maka bacanya pun harus betul-betul tartil ketika kita membaca. Terus Pak, tadi bahwa Al-Quran itu akan menjadikan suatu penolong bagi kita kelak nanti di akhirat. Dan kita akan ditemani oleh Al-Quran, diberikan penerangan Al-Quran di alam kubur. Kumaha caranya? Jadi kalau kita punya teman, sahabat, sehidup sepahit semanis gitu ya, lamun boga kopi segelas silih kenyot ya, itu kan sama tahu gitu. Lamun jajan teh gelas menta gitu. Ada punya rezeki sedikit selalu berbagi, itu sama teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita dekat, karena kita sering ketemu setiap hari dengan teman kita, maka kita berani berbagi, selalu berbagi keresahan ataupun lain-lain.
Makanya ketika kita ingin Al-Quran itu menjadikan suatu teman kelak nanti di akhirat, maka kita harus saling ketemu ketika pada di dunia ini. Sok panggil itu jeung Al-Quran setiap hari. Panggil hunkul aya dina HP dilewatan. Ya Al-Quran, ieu Mobile Legends jadi Mobile Legends di Al-Quranan tuh dilewat. Silakan saja ketika Iwan Pidinikullah wal ahwat mau aktivitas di HP-nya kayak gitu, mencek bahasa milenial, tapi tetap bahwa kita pun tidak lupa bahwa kita ini sebagai muslim. Jadi jangan mengaku muslim itu hanya KTP saja. Ayo jangan baru KTP. Islam kakak, kartu keluarga di dalam kartu keluarga. Udah punya KTP belum? Udah belum ya? Udah? Kira bikin buru-buru. Nanti kalau usia 17 tahun. Tapi udah. Ada KTP anak gitu ya. Agama muslim, agama Islam. Jadi Islam itu hanya identitas di KTP jeung ada kartu keluarganya. Kartu keluarga kakak. Kan di rumah kita punya kartu keluarga, orang tua teh ada nama patir gitu, agama, sekolah gitu ya. Islam. Kita bukan hanya identitas saja, tapi Islam itu harus menjadikan satu jati diri. Apa Islam itu? Yang pasti syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Bagaimana syahadatnya kita? Bagaimana sholatnya kita? Apalagi sholat? Nah, sholat itu adalah sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi barang siapa yang sholatnya benar, maka amalannya akan benar. Amalan yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholat. Jadi dijajarkan di padang mahsyar, lalu dipanggil, apa? Sini. Sholat bagaimana di dunia dari usia 17 sampai sekian? Belang betong, Pak. Udah gagal. Nggak akan ditanya lagi amalan yang lainnya, belang betong. Kamu apa sini? Ridho sini. Sholatnya gimana? Pas malaikatnya kan bawa rapot. Wah, adek tidak pernah meninggalkan satu waktu pun sholat. Baru ditanya bagaimana puasanya, bagaimana ke orang tua, bagaimana baca Qur'annya. Jadi sholat itu yang paling penting. Karena tiangnya agama. Jadi kalau tiangnya roboh, sholatnya roboh, bangunannya akan roboh. Jadi mau ditanya lagi bangunan, mana kenteng, mana kaca, mana jendela, mana tembok, udah bangunannya udah roboh karena sholatnya roboh, maka hancur. Pak, kumaha cara nguatkeun supaya tiangnya sholat itu kuat? Nah, ada lagi rumusnya. Jadi kuncinya yang pertama, ketika amalan kita ingin nanti ditanya oleh Allah, ditimbang oleh Allah, yang pertama sholatnya itu harus benar. Jadi tidak boleh meninggalkan. Barang siapa yang meninggalkan satu waktu sholat saja, maka kupurlah dia. Kupur itu berarti telah menolak. Bukan satu hari, satu waktu saja sholat ditinggalkan. Asar weh hungkul. Nah, Pak, kemarin saya sering malah antara sholat, kerek sholat gitu ta. Jadi sholat itu dalam kondisi apapun, karena sholat itu adalah tiangnya agama, dan sholat itu amalan yang pertama ditanya oleh Allah, maka jangan sampai meninggalkan. Dan Allah mempermudahnya ketika dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Eker gering, bahaya tuh Allah, ayeuna pada keur gering, abi teh bisa kacai, teu moal sholat, tapi harus sholat, walaupun lagi sakit. Ya Allah, dah abi teh bisa sampai ka bangun di tempat tidur. Kumaha wuduna? Tayamum gampang, kana tembok situ. Bismillahirrahmanirrahim, usapkeun kana muka, lalu sholat. Dah abi teh bisa berdiri, ya Allah, sambil tidur sholatnya. Allahu Akbar. Kumaha lamun ruku jeung sujudnya? Rukunya ini sedikit, terus lamun sujudna rada gitu, itu sholat. Ya Allah, dari saya teh lagi di perjalanan atuh kumaha ieu teh riweuh? Salat di kendaraan. Kumaha ya Allah ieu teh? Saya teh perjalanan jauh, salatnya disatuin.
asar sama duhur, maghrib sama isya. Atau kumaha waktuna itu besi cepet ting. Potong lagi sholatnya. Duhurnya jadi 2 rakaat, asarnya jadi 2 rakaat, disambungin 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi, qomat lagi untuk asar. Padahal mah itu tuh waktu duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah sholat duhur, sholat asar ditarik ke duhur. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi di perjalanan walaupun sudah maghrib, keterdengar sholat adzan asar, kita kan udah sholat tadi di perjalanan sampai maghrib, ketemu lagi sholat. Biar supaya tenang lagi karena di perjalanan maghrib istirahat, yang isanya ditarik jadi 2 rakaat. Gitu sholat mah. Begitu mudahnya Allah memberikan peluang kepada kita. Nganu jadi masalah, Pak. Daek tuh urang gitu. Daek tuh hayang tuh ke surga. Nya Pak eta teh hese Pak kumaha supaya istiqomah, supaya tiang eta teh supaya tiang itu pancek, supaya bangunannya itu rugruk kan percuma. Tidak mau ditanya di jendela, mau ditanya di tembok, mau ditanya di kenteng, ai bangunan geus roboh mah nya geus hancur, tapi lamun tiangna pancek, cek salatna pancek tiangna pasti ditanya sih, jandelana aya kacaan eueuh. Jandelana halus teu? Pantona kumaha? Kentengna kumaha kan kalau ditanya. Karena kan jandelana aya goreng, aya halus itu wajar, tapi tiangna ada dulu. Nah, supaya kuat, maka si tiang itu yang disebut dengan sholat itu harus tertanam di dalam suatu pondasi yang kuat. Pondasi itu di mana? Lamun di bangunan terlihat nggak pondasi? Hah? Tidak terlihat. Ya, pondasi itu batu kubek tanu di jero tanah. Kan bangunan ini bisa nempel itu ke bumi karena ada batu kubek pondasi. Supaya tiang itu nancap ataupun berdiri, maka harus ditancapkan ke dalam pondasi yang disebut dengan tadi batu kubek. Bagaimana supaya sholat itu berdiri kuat kokoh? Maka kuatkan pondasi yang ada di dalam diri kita. Apa pondasi Islam itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan hanya lisan saja, tempelkan dalam, karena tadi yang disebut dengan syahadat itu tersembunyi, akidah itu tersembunyi, tanamkan di dalam hati. Tah eta kuatkeun dinu hate la ilaha illallah muhammadar rasulullah, lalu tegakkan sholat, puasa, zakat, namun mampu ibadah haji. Istiqomah, supaya kita ibadah istiqomah, kuatkan kalimat syahadat itu di dalam diri hati. So, cek Allah mah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, syahadat tadi la ilaha illallah Rasulullah, maka akan dijamin masuk surga, punya tiket surga. Nya, karena lamun geus menguatkan dirinya itu dengan la ilaha illallah, bukan lisan saja ya, la tidak ada Tuhan selain Allah, moal daek ninggalkeun salat. Dan salat pun akan ditancapkan dalam diri tadi, di dalam bangunan, dalam pondasi tiang. Aing ngaran pondasi mah tersembunyi, lamun benteng tiang lain mah akan terlihat, salat terlihat, puasa terlihat. Yang 5 saja kita perkuat, syahadat, salat, zakat, puasa, ibadah haji itu kalau mampu kita. Seperti ketika diucapkan enteng gitu ya. Syahadat tinggal baca we asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jeung hatena atuh kudu bari ceurik asyhadu alla ilaha. Seperti halnya Bilal Arafah. Bilal itu kuat la ilaha illallah. Gitu. Nanti akan tertanam menjadikan suatu akhlak. Ya, kita kembali lagi ke qul a'udzu birabbin nas. Maka insyaallah di dalam suatu tali pengajian kita itu pengajian untuk menguatkan akidah kita, untuk membangun karakter surat pemuda-pemuda Islam. Jadi ai belajar ngaji abata saja nanti itu mah di luar. Pak abi mah biasa datang aja ke rumah Bapak. Dalam di madrasah merahnya Pak, izin baru dak leutik. Pak saya mau privat ngaji Pak, baca huruf gitu belum apa, ke rumah Bapak saja. 3an, 2an. Pak sabaraha? Gratis, tidak ada bayar-bayar dengan Bapak. Malahan Bapak diberi di subuhan tah. Nu daek ngaji mah. Bala-balana seperti halnya dicaringin banyak pemuda. Kalau pengajian dengan Bapak itu, kalau seperti ini taklim itu lebih membangun karakter pemuda supaya menjadikan suatu pemuda Islam. Moal aya di tes moal do kalem.
baca surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Wah. Tapi untuk membangun bagaimana, untuk mengenalkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hudan, untuk mengenalkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, untuk mengenalkan bahwa Al-Quran itu kan menjadikan suatu penolong gitu. Pengajiannya teh mengingatkan, membangun suatu karakter pemuda Islam. Jadi ngaji abatas haji mahodamanya sok we jeung budak madrasah itu dari kelas naon itu teh tahmidi dan kelas awal gitu. Kan itu mah buat anak-anak SD plus gitu sampai SMP kelas dan lain-lain gitu. Kalau mau belajar, Pak, saya mau belajar tahfidz, Pak. Ada nanti difasilitasi. Insya Allah nanti saya kerjasama dengan Ustadz Gito dan Pak Ustadz Hendrik, kita belajar tahfidznya. Untuk khusus para remaja belajar tahfidz dengan Pak Ustadz Hendrik, saya nanti kerja. Kalau anak-anak mungkin ada dengan Pak Ustadz Gito dan ibu-ibu gurunya. Kan tahfidz Quran mah walaupun kita tidak tahu huruf, tidak tahu apal huruf, tapi kita akan tahu Al-Quran. Yang namanya Nabi Muhammad itu tidak tahu huruf, dia itu tidak tahu. Tapi Al-Quran itu di sini hafalannya. Gitu Nabi Muhammad mah kan ummi, tidak bisa baca dan tulis, baca Quran dan tulis. Dengan tahfidz Quran kita akan hafal seperti halnya seperti Nabi Muhammad SAW. Walaupun 30 juz tahu, walaupun hurufnya tidak tahu, bacanya tartil, mahrutnya benar. Oke, para pemuda dan pemudi, para remaja dan remaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, sementara seperti itu hanya setengah jam saja setiap hari Rabu, mungkin insya Allah kita tambah di setiap minggunya itu 2 kali kita pertemuan, ya Pak. Nanti saya akan rolling dengan Pak Ustadz Hendrik dan Pak Ustadz Gito materi-materi yang akan disampaikan, apakah dengan tahfidznya nanti ataupun seperti apa. Dengan Ustadz Gito bisa jadi dengan belajar tahsinnya. Kalau yang belum tahu huruf mau belajar boleh privat saja ke rumah. Sementara seperti itu, mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan bukan hanya kita berkumpul walaupun sedikit ilmunya, tapi kita lebih kepada mengakhotkan, membangun, mengikatkan generasi di RW 14 gitu. Khusus komplek Rasul. Cukup siang. Kita tutup saja dengan membaca istighfar 3 kali dalam Islam dalam bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.